Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita bakal ngebahas 5 rekomendasi sepatu basket outdoor terbaik di tahun 2025. Dan untuk nyari sepatu basket outdoor tuh sebenarnya gampang-gampang susah ya, karena pertimbangannya beda kalau dibandingin untuk nyari sepatu basket terbaik. Pastinya ada pertimbangan harga, pertimbangan material, pertimbangan secara cushion, traction. Itu yang jadi poin-poin dan aspek yang perlu diperhatikan. By the way, disclaimer dulu ya guys, ini sebelum kita mulai, ini semuanya berdasarkan pendapat gue pribadi dan berdasarkan apa yang gue review di sepanjang tahun 2025 ini. Ntar kalau kalian punya pendapat yang beda atau kalian punya rekomendasi yang cukup menarik, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Yang pertama di sini ada sepatu Jordan Luka 77. Sepatu Jordan yang emang difokuskan untuk pemakaian outdoor guys. Ini meskipun sebenarnya ini juga bisa dibilang seri budgetnya Luka Doncic, tapi gue ngerasa secara fitur sepatu ini tuh lumayan cukup diperhatikan sama Jordan Brand. Apalagi kalau ngelihat dari sisi harganya, dimana sepatu ini dijual dengan harga 1,5 jutaan, gue ngerasa ini jadi salah satu rilisan yang terbilang niat juga. Secara eksekusi looksnya menurut gue sih kelihatan cukup asik, minimalis, simple, ngingetin gue sama sepatu zoom separationnya Luka yang dulu sempat digunakan juga waktu belum ngedapetin signature shoes. Dan sepatu ini juga dilengkapi dengan adanya implementasi traction yang terbilang cukup tebal. Nih guys, buildnya kayak gini, dan meskipun secara cushion sepatu ini kalau dibandingkan sama Jordan Luka 4 tetap enakan Luka 4, tapi menurut gue dengan harga yang ditawarkan ini sih udah terbilang cukup aja secara keseluruhannya. Yang gue suka fitur-fitur signature seperti adanya isoplate di bagian tengah sepatunya yang menjalar sampai ke bagian samping itu tetap ditaruh di sepatu ini, dan juga implementasi dari tang yang terbilang cukup tebal ini ngasih keseluruhan fit yang ditawarkan di sepatu ini juga terbilang mantap waktu digunakan di lapangan. Waktu pakai sepatu ini pertama kali, gue cuma ngerasa bagian depannya ini kayak butuh break in dikit di area sini. Materialnya juga berasa agak kaku, dan itu menurut gue jadi bagian yang bisa diimprove secara keseluruhan untuk sepatu Jordan Luka 77 ini guys. Selanjutnya ada sepatu Puma Scott 2, dimana sepatu ini tuh yang jadi highlight adalah kemarin gue nemuin dengan harga 800 ribuan guys. Ini gokil banget, sepatu signature harga 800 ribuan, kapan lagi juga. Dan kalian bisa lihat sendiri bagian bawahnya ini implementasi tractionnya tebal, ditambah secara cushioningnya sendiri sepatu ini juga menggunakan implementasi dari Nitro Foam yang udah jadi salah satu teknologi andalan dari Puma. Feel-nya tuh lebih ke arah meredam, tapi di satu sisi juga berasa cukup balance dari sisi court feel yang ditawarkan, stabilitasnya juga tetap ada. Dan ini kebantu dengan adanya tooling yang terbilang cukup lebar dan adanya rubber yang menjalar di bagian samping sepatunya yang berfungsi untuk memberikan stabilitas waktu menggunakan sepatu ini. Yang emang berasa unik banget ada dari sisi looksnya ya, dimana sepatu ini tuh bentukannya emang seunik itu sih, se-out of the box itu sih. Kalau gue ngelihatnya kayak gini rasanya kayak sepatu Aquaman gitu loh guys. Ada kayak ini sirip-siripnya di sini, terus warnanya juga aqua kayak gini. Tapi kalau ngelihat sepatu ini sebenarnya dari sisi cushioning sangat-sangat memadai buat dipakai outdoor. Tracksnya juga, apalagi ngelihat dari sisi harganya yang dijual dengan harga 800.000 setelah diskon. Itu bisa dibilang gokil banget, dan rasa-rasanya sepatu ini jadi salah satu sepatu Puma yang terbilang cukup underrated juga secara keseluruhan. Di bagian materialnya sendiri kalau menurut gue sih sebenarnya basic aja, tapi kalau kalian ngelihat di bagian high wear areanya ini tercover dengan implementasi fuse yang ini kalau misalnya kotor, keinjek atau kena apa gitu, ini jadi salah satu area yang gampang dibersihkan di bagian-bagian depan sini yang merupakan bagian yang paling gampang kotor gitulah guys. Dan sepengalaman gue pakai sepatu ini, menurut gue banyak banget fitur-fitur yang gue ngerasa sepatu ini tuh jadi underdog banget, yang sebenarnya punya fitur-fitur yang oke, dan mungkin bagian yang bisa diimprove aja dikit ada dari sisi fit yang ditawarkan, dimana untuk area heel-nya ini bisa dibikin lebih padat lagi dan lebih ngelock secara keseluruhan. Dan juga gue mau infoin ke kalian, kalau kalian tertarik sama sepatu ini, pastikan kalian cek dari sisi sizingnya, karena sepatu ini tuh sizingnya agak gede sih menurut gue. Dan kalian perlu perhatiin untuk Puma sendiri tuh ukuran 43-nya itu US-nya setara sama ukuran 44. Jadi kalian perlu perhatiin itunya deh guys. Kalau gue rasanya di sepatu ini harus
cari dari sisi sentimeternya aja dan bisa ngedapetin fit yang lebih optimal. Selanjutnya ada sepatu signature lagi dari Nike, yaitu Nike Book One. Ini jadi salah satu seri terbaru dari Nike yang menurut gue punya taste gitu di rilisan signature-nya. Nggak cuma bisa dipakai di lapangan basket outdoor karena bagian tracksnya itu terbilang cukup tebal, tapi sepatu ini tuh menurut gue jadi salah satu sepatu yang emang versatile aja gitu secara looks-nya. Mau dipakai on court cakep, kelihatan unik, kelihatan vintage, bisa juga dipakai off court dengan adanya beberapa colorway yang banyak banget yang keren kalau menurut gue ya. Terlepas cara cushioningnya bisa dibilang cukup basic, tapi kalian tetap akan ngedapetin zoom unit di bagian heel dan juga cushion sebagai carrier foam untuk bagian sepatu tersebut. Dan kalau ngeliat sepatunya dijual dengan harga 2.199.000, dapat sepatu yang bisa dipakai di lapangan outdoor sama looks yang versatile. Buat gue itu adalah salah satu sepatu yang cukup recommended versi gue di tahun 2025 ini guys. Lanjut lagi, mungkin buat kalian yang pengen lebih komplit aja secara fitur, lebih all out lagi secara seri signature shoes-nya, di sini gue juga nyiapin sepatu Anta Kai 2. Dimana sepatu ini menurut gue jadi versi yang lebih upgrade lagi dibandingkan dengan versi pertamanya, terutama dari sisi fit yang ditawarkan. Di bagian fitnya untuk sepatu Anta Kai 2 ini menurut gue sih enak banget, nge-sculpt di kakinya mantep, pas dipakai juga feel-nya one to one, dan kalian juga bakal ngedapetin fitur-fitur favorit yang ada di sepatunya Kyrie. Modelan rounded outsole di bagian bawahnya untuk ngasih sensasi smooth waktu dipakai di lapangan, base yang terbilang cukup lebar, dan kalau dibandingin dengan sepatu signature-nya Kyrie yang waktu ada di Nike, versi yang Anta ini udah dilengkapi dengan cushioning system yang lebih komplit secara keseluruhan, terutama dengan adanya teknologi full length Nitro Edge cushion yang menurut gue dapat memberikan feel yang responsif sewaktu digunakan di lapangan. Untuk bagian tracksnya sendiri, gue saranin buat kalian ngedapetin yang versi solid rubber outsole, dan terlepas di bagian ini, Kyrie 1 tuh menurut gue sedikit lebih oke, karena Kyrie 2 tuh kan bagian tengahnya ada yang kayak cuttingannya gitu loh guys. Jadi kadang kalau pas nginjek di area itu berasa kayak agak selip-selip dikit kalau main di lapangan basket indoor, tapi kalau kalian main di lapangan basket outdoor terutama yang kasar, ini sih menurut gue bakal jadi salah satu opsi yang bisa kalian andelin juga. Tapi sepengalaman gue pakai sepatu tersebut, kalau udah dipakai beberapa kali melewati proses break in, ini sih bakal lebih oke dan makin nyaman lah seiring berjalannya waktu guys. And last but not least, ada sepatu Rigorere AR2, dan gue sering banget nginfoin ke kalian kalau ini tuh jadi salah satu sepatu basket yang paling worth it lah secara value for money-nya, dimana dengan harga yang ditawarkan sekitar $100, which is mungkin 1,6 1,7 gitu, kalian ngedapetin fitur-fitur yang jarang ditemukan di harga segitu gitu guys. Di bagian bawah di sini ada torsional supportnya, bentukan kayak kupu-kupu gini kalau digabungin jadi satu. Terus untuk traction-nya sendiri, sepatu ini juga terbilang cukup tebal untuk digunakan di lapangan basket outdoor. Gue udah nyobain traction-nya, menurut gue sih asik banget, aman kalau kalian mau gunakan bahkan di lapangan basket indoor pun juga sama. Dan sepatu ini juga dilengkapi dengan cushioning Showtime foam, dimana ini tuh sejenis eTPU. Untuk bagian depannya berasa cukup balance, dapat ngasih stabilitas, court feel-nya juga berasa, tapi di sisi belakangnya ini dapat ketebalan ekstra, jadi kalian tetap bisa ngedapetin sensasi impact protection di area heel sepatu ini juga. Yang perlu diperhatikan dari sepatu ini mungkin ada dari sisi pemilihan material yang emang basic aja, dan adanya beberapa implementasi yang membutuhkan break in time secara keseluruhan, terutama dari sisi fit yang ditawarkan, dan juga adanya TPU yang menjalar di area depan sini guys. Dengan adanya build yang kayak gini tuh kadang-kadang kalau dipakai nekuk berasa kayak kurang fleksibel aja dan kayak nggak natural aja gitu waktu dipakai di lapangan. Tapi balik lagi ngelihat secara keseluruhan desain, eksekusinya, dan ngelihat secara kerumitannya juga dari sisi layering yang ditawarkan dari sepatu ini menurut gue sih cukup menarik ya, apalagi colorway yang ini guys, colorway terbaru nih, Snake Eyes, detailingnya juga berasa mantep banget. And that's about it guys, review untuk 5 sepatu basket outdoor terbaik versi gue di tahun 2025. Dan kalau kalian punya rekomendasi lain untuk sepatu-sepatu basket outdoor yang keren, yang recommended, atau kalian pengen share pengalaman kalian tentang sepatu outdoor yang gokil-gokil, kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Gue pengen say thank you buat kalian yang selalu support channel Naksir Sneakers, berkat
kalian kita bisa sampai di titik ini dan bisa bikin video-video rekomendasi seperti ini. Kita udah banyak banget review sepatu. Thank you buat kalian semua. Dan kalau kalian pengen support channel ini, caranya juga gampang banget kan, tinggal klik aja subscribe di bagian bawah atau follow Instagram ataupun TikTok gue di BillyR22. Thank you so much pokoknya udah nonton video kali ini dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Alright guys, peace. Next kita bikin video rekomendasi sepatu basket terbaik nih. Udah harus mulai mikir.